Setiap orang punya caranya sendiri untuk dapat bertahan hidup. Dan untuk dapat melihat hari esok, manusia akan rela berbuat apapun, termasuk melakukan tindakan-tindakan berbahaya. Namun bagi beberapa orang, bahaya justru setiap hari harus mereka hadapi, dan lama-kelamaan akhirnya menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan berikut, 7 kisah manusia yang bertahan hidup di tengah bahaya, versi On The Spot. Diawali dari kisah bertahan hidup seorang anak berusia 6 tahun yang bernama Ahlong. Ia hidup seorang diri dan hanya ditemani seekor anjing di sebuah desa di kaki Bukit Gunung Malu, Guangxi, Cina. Kedua orang tua Ahlong telah meninggal dunia karena mengidap penyakit AIDS pada tahun 2008 dan 2010. Yang membuat kehidupan Ahlong semakin menyedihkan, orang-orang di sekitar Ahlong mengucilkannya karena Ahlong lahir dengan virus HIV di tubuhnya. Dan itu termasuk oleh sang nenek yang merupakan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Sekolahnya, rumah sakit, hingga biro sipil, semua menolak Ahlong. Anak laki-laki itu pun menjalani kehidupannya sendiri, mulai dari menanam, memelihara ayam, mencuci, hingga memasak. Namun sejak kisahnya banyak diangkat media massa, ia akhirnya mendapat perhatian banyak orang, termasuk pemerintah Cina sendiri. Kisah perjuangan bertahan hidup berikutnya juga dialami oleh seorang pendaki bernama Aaron Ralston yang terperangkap di celah tebing sendirian. Berawal dari hobi berpetualang di alam, suatu hari Aaron dilengkapi peralatan panjat gunungnya, ia menjelajahi batu-batu merah dan pasir di Taman Nasional Canyonlands di Utah Tenggara, Amerika Serikat. Namun tiba-tiba tanpa sengaja tangan kanannya terjepit batu besar yang membuatnya tak bisa melepaskan diri. Selama 5 hari, Aaron bukan hanya bergelut sendirian untuk membebaskan dirinya dari himpitan batu besar tersebut, tetapi ia juga berjuang untuk tetap hidup di tengah-tengah kedinginan, kepanasan, kehausan, sampai-sampai Aaron mengalami halusinasi. Puncaknya agar dapat keluar hidup-hidup, Aaron kemudian harus memotong tangan kanannya yang terjepit itu. Mungkin bagi keluarga yang tinggal di pegunungan Himalaya ini, pendidikan adalah hal yang sangat berharga. Sampai-sampai agar bisa ke sekolah, seorang ayah sejak pagi harus rela mengantarkan kedua anaknya berjalan sepanjang 100 km melintasi sungai Zanskar yang membeku. Walau sungai itu membeku, tetapi sebenarnya tetaplah berbahaya, karena sewaktu-waktu esnya dapat tiba-tiba meleleh. Kemudian di sore hari, mereka bertiga kembali pulang dengan bahaya yang sama yang dapat mengancam nyawa. Bahaya bukan saja datang dari sungai yang dapat sewaktu-waktu dapat meleleh, tetapi juga dari tebing-tebing yang sewaktu-waktu juga dapat runtuh. Dan hanya bermodalkan tongkat, sang ayah yang berjalan di depan anak-anaknya itu selalu memastikan bahwa daerah yang akan dilewati mereka bertiga dapat menjadi jalur untuk berjalan. Kisah bertahan hidup lainnya dialami oleh sekelompok orang di pegunungan Semien yang indah di Ethiopia. Sejak dahulu mereka memang sudah tinggal di sana dan penduduk setempat hidup dari bercocok tanam di pegunungan itu juga. Namun hal terberat yang mereka alami adalah perjuangan mereka melawan ribuan monyet gelada yang suka mencuri hasil tanaman mereka. Setiap hari, tanpa batas waktu, sejak pagi hingga bertemu pagi, anak-anak akan menjaga perkebunan itu. Saat monyet-monyet yang terkenal kuat dan ganas itu datang, si penjaga akan mengusirnya pergi dengan cara mengayun-ngayunkan tali di atas kepala sambil berteriak untuk menakut-nakuti para gelada. Meski telah banyak dirugikan, tetapi masyarakat setempat tidak boleh membunuh monyet gelada, karena membunuh satu gelada akan dihukum 7 tahun penjara. I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive. Sekalipun kondisi sekitarnya membeku karena es, tetapi bangsa Eskimo yang tinggal di kutub tetap harus makan dan minum untuk dapat tetap hidup. Dan salah satu cara mereka untuk bertahan hidup adalah dengan menggali es untuk memancing ikan.
Dari generasi ke generasi, bangsa Eskimo memiliki cara tersendiri dan alat tradisional seperti pendeteksi ikan untuk mengetahui di mana ikan berada. Karena mereka tidak dapat melihat dari permukaan akibat tebalnya es. Setelah mereka menggali lubang, barulah alat pendeteksi khas Eskimo itu dimasukkan ke dalam sungai yang membeku. Sementara para pemancing lainnya menunggu di sisi lain. Kemudian pemancing akan dapat mengetahui posisi alat pendeteksi dari bunyinya. Saat mereka mengangkat alat itu ke permukaan, barulah jala dimasukkan ke dalam sungai dan pemancingan ikan pun dimulai. Kisah manusia yang bertahan hidup berikutnya adalah yang dialami oleh suku Pygmy di pedalaman Afrika. Salah satu cara mereka untuk dapat bertahan hidup adalah dengan mengkonsumsi madu. Dan madu tersebut diperoleh dari lebah-lebah yang ada di atas pohon setinggi rata-rata 40 meter. Namun cara mereka naik ke atas pohon sungguh mencengangkan. Mereka memanjat hanya dengan seutas tali, lalu dengan tangan kosong mereka akan memanen madu tersebut. Karena hal berbahaya itu merupakan kegiatan suku Pygmy sehari-hari, mereka bukan saja berani memanjat ketinggian itu, tetapi mereka pun tampak terbiasa dengan serangga-serangga dan sejenisnya terhadap tubuh mereka, sekalipun bertelanjang dada. Dan kisah manusia yang berjuang untuk bertahan hidup yang terakhir juga dialami oleh anak-anak Indonesia di Parapat, Sumatera Utara. Setiap hari, anak-anak tersebut berenang di Danau Toba, tepatnya di pelabuhan Ajibata, untuk mengais rejeki dari orang-orang terutama turis yang berada di atas kapal bot penyeberangan. Biasanya, para penumpang kapal yang hendak menyeberang ke Tomok dan sebaliknya akan melemparkan koin-koin yang kemudian dipungut anak-anak yang rata-rata masih duduk di bangku sekolah dasar. Sambil berenang, mereka akan berlomba mendapatkan uang receh itu sebelum jatuh terlalu dalam ke dasar danau. Kebiasaan anak-anak setempat yang dilakukan sejak siang hingga sore hari itu memang menjadi tontonan layaknya atraksi dan akrobat anak-anak. Namun sebenarnya hal tersebut cukup riskan untuk keselamatan, mengingat lalu lintas kapal yang bisa saja menabrak mereka. Pemirsa, itulah 7 kisah manusia yang bertahan hidup versi On The Spot. And there are many left. I am extradited.